Halo semuanya, balik lagi sama kelompok 4. Di sini kita akan bahas tentang perilaku organisasi, di mana kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi politik organisasi. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dika Dwi Cahya. Aku Dia Pitaloka. Nama aku Eva Nur Syifa. Aku Dini Rizky Fitri Wulandari. Dan terakhir yang paling ganteng, aku Muhammad Reza Nataila. Nah, kita lagi podcast nih, di mana podcast kita itu materinya tuh gak akan ngantuk teman-teman. Jadi teman-teman stay tune ya. Nah, bahas apa nih Dika? Nah, kita mau bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi politik ini. Oke, jadi politik organisasi itu berarti kampanye pakai baliho di kantor ya? Bukan juga tiba-tiba ada slogan pilih saya jadi ketua divisi, terus kopi gratis tiap Senin. Lah, kalau ada kopi mah mau dong. Fokus dong di politik organisasi itu maksudnya perilaku seseorang atau kelompok yang berusaha mempengaruhi keputusan, terus sumber daya promosi dan keuntungan dalam organisasi. Jadi politik organisasi itu muncul pas orang-orang ada kepentingan, tujuan, sama mau ada kehasilan keputusan. Betul guys. Nah, dalam materi juga dijelasin kalau nggak semua organisasi punya tingkat politik yang sama. Ada organisasi yang politiknya kelihatan banget, ada juga yang sehat dan terbuka. Nah, penyebabnya bisa datang dari dua sisi, ada faktor individu sama faktor organisasi. Oke, kita mulai dari faktor individu dulu kali ya. Faktor individu itu karakter atau sifat seseorang yang membuat dia lebih mungkin terlibat dalam perilaku politik. Nah, poin pertamanya yaitu pengawasan diri tinggi. Itu tuh kayak orang yang sangat peka membaca situasi sosialnya. Oh, jadi kalau itu orang yang kalau bosnya datang tuh senyum, terus kalau bosnya lagi serius dia tiba-tiba buka laptop gitu ya. Kurang lebih sih, tapi jangan terlalu disederhanakan juga. Orang dengan pengawasan diri tinggi biasanya pintar menyesuaikan perilaku dengan keadaan. Mereka tuh tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, terus gimana membuat kesan yang baik di depan bos. Nah, betul tuh di dalam organisasi kemampuan membaca situasi membuat orang lebih mudah memainkan politik karena dia bisa memahami siapa yang berpengaruh, siapa yang harus didekati, dan bagaimana cara menyampaikan pendapat agar mudah diterima. Oh, jadi berarti pengawasan diri tinggi itu nggak selalu negatif ya? Nah iya, nggak selalu dan bisa positif kalau digunain untuk komunikasi yang baik dan menyesuaikan diri secara sehat. Tapi bisa juga negatif kalau untuk pura-pura, manipulasi, dan cari muka. Itu tuh yang bahaya. Misal ada atasan datang, wah auranya menyala kali kak, menyala pak gitu. Itu mah bukan pengawasan tingkat tinggi lagi, itu acting tingkat lanjut. Oke, kita lanjut nih ya. Faktor individu kedua itu tuh ada locus of control internal. Jadi ini tuh maksudnya orang yang percaya bahwa dirinya bisa mengendalikan nasib atau hasil yang dia dapatkan. Jadi mereka biasanya aktif ya, nggak cuma doang. Nah, benar Zan. Orang dengan locus of control internal cenderung percaya bahwa usaha, strategi, dan tindakannya bisa mempengaruhi hasil. Nah, karena itu mereka tidak mungkin mengambil langkah proaktif, termasuk mempengaruhi situasi agar menguntungkan dirinya sendiri. Jadi daripada bilang ya udahlah, mending dia nyari strategi gitu ya. Iya sih, dalam konteks positif ya itu bagus kan orang inisiatif, tapi dalam konteks politik kalau nggak diimbangi etika bisa berubah jadi terlalu ambisius sih. Iya, itu bener banget. Misal kayak dia pengen promosi nih, terus dia harus mulai dengan mengatur strategi agar lebih paling menonjol dan mendekati orang penting atau mempengaruhi keputusan. Nah, ambisi boleh, tapi bagaimana mau sukses kalau kamu naiknya pakai gatain orang lain? Oke, boleh juga nih bercandanya, ada bijak-bijaknya. Iya dong. Itu poin yang paling bagus. Politik organisasi nggak selalu buruk, tapi harus mempertimbangkan keadilan dan dampaknya ke orang lain juga. Nah, untuk faktor individu ketiganya yaitu kepribadian Machiavellian. Nah, kayak ini tuh
biasanya paling dekat dengan perilaku manipulatif. Oke, berarti orang dengan sifat mencelian itu cenderung ingin memanipulasi, mengejar kesuksesan dan menggunakan politik untuk kepentingan pribadi. Jadi ini tuh kayak tipe-tipe orang yang ini aku kerjain ya, tapi tiba-tiba nama kita hilang semua dong. Oh, yang ini yang cuma yang dia mau nyampein fakta, padahal sebenarnya cuma bikin dia paling benar gitu. Manipulatif gitu ya. Iya kayak sih gitu ya. Nah, benar, contohnya kayak gitu. Kepribadian Machiavellian sering dikaitkan dengan keinginan untuk mengontrol orang lain dan menggunakan strategi politik demi keuntungan pribadinya. Orang seperti itu bisa terlihat tenang dan pintar membaca situasi, tapi tujuannya sering mengarah pada kepentingan dirinya sendiri. Makanya dalam organisasi sifat ini tuh bahaya banget kalau nggak ada sistem yang adil dan transparan. Iya, soalnya biasa orang yang manipulatif tuh memanfaatkan situasi yang gak jelas gitu loh. Kayak misalnya aturan promosi yang gak jelas, terus penilaian kerja yang subjektif dan komunikasi yang gak terbuka. Kenapa, Dit? Ibaratnya kalau ruangan gelap tuh orang yang suka main licik tuh bebas bergerak. Makanya kalau lampunya nyala tuh dia keribekan, makanya harus ada komunikasi yang jelas, visualnya itu jelas gitu. Nah, betul tuh dia. Iya, kalau faktor organisasi itu gimana? Kalau tadi kan dari karakter orang. Berarti kalau faktor organisasi itu dari kondisi tempat kerja atau organisasi dulu. Jadi gini kan, faktor organisasi pertama itu sumber daya yang menurun. Misalnya nih, anggaran yang dikurangin, jumlah posisi terbatas, dan bonus menurun. Atau fasilitas dipangkas juga bisa sih. Iya, kalau sumber daya menurun kan jadi orang cenderung bersaing untuk mempertahankan apa yang mereka punya. Di situ tuh politik organisasi tuh bisa meningkat. Misal nih contoh gampangnya, di kelas ini cowok kan cuma ada satu, terus kita semua nih baterainya tinggal 5%. Nah, otomatis dong orang rebutan dong ya. Ya itu. Ada tuh yang bilang cowok pengen ngecas 5 menit, tapi sampai beres kuliah masih ngecas tuh dia. Nah, siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa ya? Jadi gini nih, dalam organisasi boleh dia. Nah, dalam organisasi juga gitu tuh. Kalau sumber daya terbatas, orang bisa mulai berbuat pengaruh biar tetap dapat bagian. Nah, di materi juga dijelasin kalau setiap sumber dalam organisasi menurun atau berubah, konflik bisa meningkat. Orang merasa perlu melindungi posisi, akses, atau keuntungan yang udah mereka punya. Nah, tapi kalau tentang peluang promosi tuh biasanya jumlahnya terbatas dan peminatnya banyak nggak sih? Ibaratnya kayak gini nih, kayak kita pas 17-an ada lomba rebutan kursi yang sambil joget, otomatis kan kita rebutin kursi itu dong buat Iya jadi sih. juara, Iya sih. ya kan? Jadi kayak semua orang tuh langsung panik elegan gitu. Hah? Panik elegan tuh gimana nih maksudnya nih? Dia di luar senyum, tapi dalam hatinya tuh dia punya strategi tuh gimana cara dia dapetin kalau si kursi itu bisa dia dapetin. Oh, realistis sih. Berarti kalau ada peluang promosi, mereka tuh nunjukin yang terbaiknya gitu kinerjanya. Benar. Nah, itu dari sisi positifnya. Kompetisi bisa mendorong orang buat jadi lebih baik lagi, jadi kerja lebih baik. Tapi di sisi negatifnya, kalau budaya organisasinya nggak ketat, terus orang bisa mulai ngejatuhin rekannya sendiri, rekan kerjanya sendiri. Nah, terus bisa ngambil pujian orang lain dan ngebangun citra yang palsu. Jadi tuh promosi tuh bisa memicu orang jadi ingin mempengaruhi keputusan agar dirinya terlihat paling layak ya. Iya sih Debs, makanya sistem promosi harus jelas, kritiknya apa, penilaiannya gimana, dan siapa yang mengambil keputusan. Benar sih, kalau PT-nya nggak jelas siapa yang mau coba kalau nggak jelas gitu. Nanti yang paling sering muncul ya orang-orang yang bawa kopi ke atasan sih dibanding orang yang kerja. Tapi iya sih, kadang orang yang bawa kopi itu lebih mencolok gitu dibanding yang benar kerja tapi dia diam. Nah, bener Zan. Makanya dari itu pentingnya sistem evaluasi yang adil. Organisasi perlu memastikan kontribusi nyata tetap terlihat, bukan hanya orang yang pandai membangun pesan. Jadi biar dilihat sama orang lain gitu. Oke, kita lanjut ke faktor organisasi ketiga nih Dan. Yang ketiga itu
budaya kepercayaan rendah. Ini tuh salah satu penyebab besar politik organisasi. Iya sih, kalau tingkat kepercayaan rendah kan orang jadi cenderung saling curiga gitu kan, informasi ditahan, terus keputusan dipertanyakan, dan kerja jadi sulit. Misal ada teman kalian yang ngomong gini, aku yang ngerjain bagian aku nih, tapi dia tuh selalu ngecek kayak dia beneran ngerjain apa enggak nih, kayak trust issue gitu loh. Itu bukan politik organisasi sih, Dik. Itu namanya trauma kerkom. Iya kali ya. Tapi mirip sih, kalau orang nggak saling percaya, mereka bakal ngelindungi diri sendiri, yang akhirnya muncul perilaku defensif. Nah, benar tuh Din. Semakin rendah kepercayaan dalam organisasi, semakin tinggi kemungkinan perilaku politik muncul. Bahkan bisa mengarah ke perilaku yang tidak sah atau tidak etis. Jadi kayak seenaknya gitu. Jadi budaya ini tuh buat orang yang nggak lebih apa sih? sorry, ini kan baru dikit doang kan ya. Ulangi mbak. Kurang ajar. Ulangi mbak. Apa? Jadi kepengen Benar tuh Din. Jadi kayak semakin rendah kepercayaan dalam organisasi, semakin tinggi kemungkinan perilaku politik muncul, bahkan bisa mengarah ke perilaku yang nggak sah atau nggak etis. Jadi kayak seenaknya gitu Din. kayaknya budaya kepercayaan rendah juga membuat orang lebih fokus pada keselamatan diri sendiri nggak sih daripada tujuan bersama. Iya, berarti orang-orang tuh nggak mikir gimana organisasinya maju gitu, tapi mikir gimana biar mereka tuh jadi aman. Bener nggak, Pak? Nah, iya benar Zar. Nah akibatnya komunikasi jadi tertutup, kerjasama juga kayak jadi lemah, terus keputusan bisa dipengaruhi sama kepentingan pribadi. Jadi kalau orang cuma mikirin diri sendiri itu, organisasi itu ibaratnya kayak kita ngegas motor tapi kita pencet remnya, diem gitu. Tapi kalau dilihat-lihat faktor individu organisasi itu saling berhubungan ya. Paling berhubungan dan jadi orang tuh kayak cenderung politik tinggi akan mudah bermain politik. Kalau organisasinya kayak ngasih ruang gitu, misalnya aturannya kayak nggak jelas, kepercayaannya juga rendah, terus promosinya juga jadi kayak nggak transparan. Tapi sebaliknya nggak sih, kalau organisasi terbuka, adil, punya sistem informasi yang jelas, perilaku politik negatif itu bisa ditekan. Jadi bukan cuma orangnya yang harus baik dong, sistemnya juga harus mendukung. Benar, ibaratnya kayak orang baik bisa buruk itu bakal capek. Nah, kalau orang manipulatif bisa buruk itu dia bakal mengakibat. Ibaratnya kayak orang lapar di warung prasmanan tuh bisa dipecah. Ladik, bela ke makanan mulu dik. Lapar nih. Tapi nyambung sih deh. Soalnya kalau peraturan yang gak jelas tuh berarti ya orang bisa ngambil lauk seenaknya aja di prasmanan. Nah itu contohnya yang bagus dalam organisasi, aturan dan budaya yang jelas ngebantu membatasi perilaku yang merugiin buat semua orang. Kalau semua tahu aturan mainnya, kesempatan untuk manipulasinya jadi lebih dikit gitu. Oke, berarti kesimpulannya perilaku politik organisasi itu muncul karena dua faktor utama ya, individu sama organisasi. Bener banget. Nah dari faktor individunya itu ada pengawasan diri tinggi, locus of control internal, dan kepribadian Machiavellian. Ketiganya tuh bisa membuat orang lebih aktif membaca situasi, mempengaruhi keputusan, dan bahkan manipulasi keadaan. Oh, kalau faktor organisasi berarti politik tuh meningkat pas sumber daya menurun, peluang promosi terbatas, dan kepercayaan rendah. Nah, tapi yang perlu diingat, politik organisasi tidak selalu bisa dihilangkan karena organisasi terdiri dari banyak orang dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda. Tapi politik bisa dikelola agar tetap etis dan tidak merusak kerjasama. Jadi pesan dari kelompok 4, kalau mau promosi boleh, kalau mau naik jabatan boleh, mau berkembang boleh, tapi suksesnya jangan ngejatuhin orang lain. Karena kalau gitu yang naik itu cuma jabatan, kalian gak punya value diri kalian sendiri, teman-teman. Tumben banget ya, omongannya serius ya. Serius dong, tapi itu pada lucunya kan. Nah, kalau misalkan kalau tidak mau juga minimal jangan jadi orang yang kalau masuk ruangan itu cuman diem dengerin doang.
Bener banget, jadi intinya tuh jadi orang tuh yang punya pengaruh dan bisa dipercaya. Nah, terus bangun organisasi yang adil, transparan, dan penuh kepercayaan. Iya sih, karena kalau lingkungannya sehat, orang jadi mudah kerja gitu, nggak main belakang. Benar. Sekian podcast dari kelompok 4. Etika politik itu nyata, tapi tetap etika juga nomor 1 teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Dadah. Udah. Tutup. Matahari bersinar dan awan cerah, aku tidak. No. Tadi yang ngomong bagaimana mau sukses. Kamu selalu banyak tapi. Awan cerah, saya dia. Eva apa, Pak? Apa ya? Eva, Apa ya? Dini. Apa ya? Awan cerah, aku dia. Awan cerah. Lari pagi-pagi aku Dini. Yang penting Enggak gitu. Hei, lihat sini, aku Dini. Gitu.